Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Kali ini kakak akan membahas tentang trik penjumlahan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Di sini kakak akan membahas 4 bentuk soal. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, dan bentuk keempat. Silahkan adik-adik simak baik-baik dan semoga adik-adik menjadi lebih paham tentang penjumlahan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Namun sebelum membahas soal bentuk pertama, kedua, ketiga, dan keempat, adik-adik jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kita. Bentuk soal yang pertama adalah jika tandanya sama. Bagaimana cara mengerjakan soal jika tandanya sama? Yang perlu adik-adik ingat adalah jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan dan tandanya mengikuti soal. Seperti soal nomor pertama ini. Negatif 6 dikurang 3. Kurang ini sama tandanya sama dengan negatif. Maka di video pembelajaran kali ini kakak akan menyebutkan tanda kurang ini sebagai negatif. Dan tanda plus atau tambah ini akan kakak sebutkan sebagai tanda positif. Soal nomor 1, negatif 6, negatif 3. Di sini ada 2 tanda negatif yang sama. Sehingga 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 9 dan tandanya mengikuti soal. Karena ada 2 tanda negatif, maka hasilnya pasti negatif. Maka kita tuliskan tanda negatifnya di depan angka 9. Jadi hasilnya sudah diketahui. Negatif 6 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 9. Sekarang lanjut ke soal nomor 2 agar adik-adik menjadi lebih paham lagi. Positif 6, positif 3. Ini ada 2 tanda positif yang sama. Sehingga angkanya kita jumlahkan. 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 9. Karena ada 2 tanda positif, maka tandanya juga akan positif. Karena tanda positif tidak perlu dituliskan di depan angka, maka kita hanya perlu cukup menuliskan angka 9 saja. Bagaimana? Adik-adik sudah mulai paham? Kita akan bahas soal nomor 3 agar adik-adik menjadi lebih paham lagi. Negatif 7, negatif 4. Ada 2 tanda negatif yang sama, sehingga angkanya kita jumlahkan. 7 ditambah 4, hasilnya adalah 11. Tandanya mengikuti soal. Di soal nomor 3 ada 2 tanda negatif sehingga hasilnya pasti negatif. Maka tanda negatif kita tuliskan di depan angka 11. Sehingga hasilnya negatif 7 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 11. Bagaimana? Kita lanjut ke soal nomor 4 agar adik-adik lebih paham lagi. Negatif 8, negatif 7. 2 tanda negatif ini artinya kita jumlahkan antara angka 8 dan angka 7. 8 ditambah 7 hasilnya adalah 15. Karena ada negatif 2 tanda negatif di soal nomor 4, maka kita tuliskan tanda negatifnya di depan angka 15. Sehingga negatif 8 dikurangi 7 hasilnya adalah negatif 15. Soal yang terakhir agar adik-adik makin paham di soal bentuk yang pertama, yaitu angkanya positif 8, positif 7. Ada 2 tanda positif yang sama, maka angka 8 ditambah 7 hasilnya adalah 15. Karena soal nomor 5 ini ada tanda positifnya 2, maka hasilnya pasti positif. Tetapi karena tanda positif di depan angka tidak perlu dituliskan, maka hasilnya tetap 15. 8 ditambah 7 hasilnya adalah 15. Bagaimana? Adik-adik apakah sudah paham soal bentuk yang pertama? Kalau sudah paham, maka kakak akan lanjutkan ke soal bentuk yang kedua. Sekarang kita lanjut ke soal bentuk kedua, yaitu jika tandanya berbeda.
Yang perlu adik-adik ingat, jika dalam satu soal ada dua tanda yang berbeda, maka angka yang besar dikurangi yang kecil dan tandanya mengikuti angka yang besar. Seperti soal nomor 1 ini. Ada dua tanda yang berbeda, yaitu negatif 7, positif 2. Konsep utamanya adalah tanda positif atau negatif adalah milik tanda angka di belakangnya. Tanda negatif ini adalah milik angka 7 dan angka positif adalah milik angka 2. Jika tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi yang kecil. Negatif dan positif artinya adalah kurang. Angka besar dikurang angka yang kecil. 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Di sini angka yang besar adalah angka 7 dan tandanya adalah negatif. Maka hasilnya akan negatif. Sehingga kita tuliskan tanda negatif di depan angka 5. Negatif 7, positif 2, hasilnya adalah negatif 5. Bagaimana? Adik-adik sudah paham konsepnya? Mari kita bahas soal yang kedua. Positif 6, negatif 5. Ada dua tanda yang berbeda, maka kita langsung kurangkan. Angka yang besar dikurang angka yang lebih kecil. 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Tanda yang lebih besar ada di angka 6, yaitu tandanya positif. Maka hasilnya soal nomor 2 juga akan positif. Sehingga 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Bagaimana? Adik-adik sudah mulai paham? Mari kita bahas soal nomor 3 agar adik-adik menjadi lebih paham lagi. Negatif 2, positif 5. Di sini dua tanda yang berbeda. Angka yang lebih besar adalah positif 5, sehingga kita langsung kurangkan 5 dikurang 2, hasilnya adalah 3. Kita lihat tanda mana di angka yang lebih besar. Tandanya adalah tanda positif, sehingga hasilnya adalah positif 3. Jadi negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah positif 3. Tapi tanda positif tidak perlu dituliskan di depan angkanya, sehingga kita tetap menulisnya dengan angka 3. Bagaimana dengan soal nomor 4? Soal nomor 4, negatif 5, positif 9. Di sini dua angka yang berbeda, di mana angka 9 lebih besar daripada angka 5. Langsung kita kurangkan 9 dikurang 5, hasilnya adalah 4. Karena tanda positif di angka yang lebih besar, maka hasilnya positif. Negatif 5 ditambah 9 hasilnya adalah 4. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham cara mengerjakan soal bentuk yang kedua? Jika sudah paham, kakak akan lanjut kepada soal yang bentuknya ketiga. Selanjutnya kita akan membahas soal bentuk yang ketiga, yaitu jika ada tanda positif negatif yang berdekatan, maka diubah menjadi negatif. 3, positif, negatif, 6. Ada dua tanda yang berdekatan, positif dan negatif, sehingga hasilnya adalah menjadi negatif. Kita bisa langsung merubah soal nomor pertama menjadi 3, negatif, 6. Ini soalnya sama seperti soal yang bentuk kedua. Ada dua tanda yang berbeda, yaitu dari positif 3 dan negatif 6. Maka bisa kita langsung kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil, yaitu 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. Dan tandanya mengikuti tanda di angka yang besar, yaitu negatif. Ada pada angka 6, sehingga hasilnya kita tulis negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Bagaimana? Adik-adik sudah mulai paham? Mari kita coba soal nomor 2. Negatif 8, positif, negatif 5. Ada dua tanda positif dan negatif yang berdekatan, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga kita rubah soalnya menjadi
negatif 8, negatif 5. Ini sama soalnya seperti bentuk yang pertama. Ada dua tanda yang sama, sehingga kita langsung jumlahkan. 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13. Dan tandanya mengikuti tanda soal. Karena dua-duanya negatif, pasti hasilnya adalah negatif. Kita tuliskan negatif di depan angka 13, sehingga hasilnya adalah negatif 13. Bagaimana yang soal nomor 3? Ayo kita coba lagi supaya adik-adik lebih paham lagi. Positif 6, positif negatif 7. Ada tanda positif negatif yang berdekatan, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga kita rubah soalnya menjadi 6 negatif 7. Berarti ini sama seperti soal yang bentuk kedua. Angka lebih besar dikurang angka yang kecil. 7 kurang 6 hasilnya adalah 1. Tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Di sini tandanya adalah negatif di depan angka 7, sehingga hasilnya menjadi negatif. Kita tuliskan di depan angka 1, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Bagaimana soal nomor 4? Ayo kita bahas. Negatif 7 ditambah negatif 12. Positif dan negatif yang berdekatan sehingga hasilnya menjadi negatif. Kita rubah soalnya menjadi negatif 7, negatif 12. Ada dua tanda negatif yang sama sehingga kita jumlahkan langsung angkanya. 7 ditambah 12 adalah 19. Tandanya mengikuti tanda yang ada di soal, yaitu negatif. Kita tuliskan di depan angka 19 sehingga hasilnya adalah negatif 19. Soal yang terakhir supaya adik-adik makin paham dan yakin bisa mengerjakan soal bentuk yang ketiga. Negatif 8, positif negatif 5. Ada dua tanda positif negatif yang berdekatan, maka hasilnya adalah negatif. Maka kita rubah soalnya menjadi negatif 8, negatif 5. Langsung kita jumlahkan karena ada dua tanda yang sama. Jadi hasilnya adalah 8 ditambah 15 adalah 13. Tandanya mengikuti tanda yang ada di soal. Ada dua tanda negatif, berarti kita tuliskan negatif di depan angka 13 sehingga hasilnya adalah negatif 13. Bagaimana adik-adik penjelasan soal bentuk yang ketiga? Semoga adik-adik makin paham untuk soal positif dan negatif yang berdekatan. Kakak akan melanjutkan ke soal bentuk yang terakhir, yaitu bentuk yang keempat. Soal bentuk yang keempat adalah jika ada tanda negatif dan negatif yang berdekatan, maka diubah menjadi positif. Misalnya soal nomor 1, 7 negatif, negatif 3. Ada dua tanda negatif yang berdekatan sehingga hasilnya adalah positif. Sehingga kita rubah soal nomor pertama menjadi 7, positif 3. Dua-duanya adalah bilangan positif. Sehingga kita langsung jumlahkan 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10. Tandanya mengikuti tanda yang ada di soal. Dua-duanya tandanya positif, sehingga hasilnya adalah 10. Untuk soal yang kedua, bagaimana? Ayo kita bahas lagi. Negatif 8, negatif, negatif 5. Dua tanda berdekatan negatif dirubah menjadi positif. Negatif 8 ditambah 5. Di sini ada dua tanda yang berbeda sehingga kita harus mengurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil. 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Tandanya mengikuti tanda yang ada di angka yang besar, yaitu di 8. Tandanya negatif sehingga kita tuliskan tanda negatif di depan angka 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Soal nomor 3. 5 negatif, negatif 2. Dua tanda negatif yang berdekatan dirubah menjadi positif. Sehingga soalnya diubah menjadi 5 ditambah 2. Di sini dua tanda positif yang sama sehingga kita langsung jumlahkan 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Tandanya
mengikuti tanda yang ada di soal yaitu positif, sehingga hasilnya adalah 7. Negatif 6, negatif 9. Dua tanda negatif yang berdekatan diubah menjadi positif, sehingga soalnya menjadi negatif 6 ditambah 9. Di sini ada dua tanda yang berbeda sehingga kita kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil, yaitu 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3. Tandanya mengikuti tanda di angka yang besar. Angka yang besar adalah 9 sedangkan tandanya adalah positif, sehingga kita tidak perlu menuliskan angka positif di depan angka 3 sehingga hasilnya adalah 3. Bagaimana? Adik-adik sudah paham soal bentuk yang keempat? Mari kita membahas soal yang terakhir, yaitu negatif 11, negatif 7. Ada dua tanda negatif yang berdekatan sehingga dirubah menjadi positif. Negatif 11 sehingga kita tulis soalnya menjadi negatif 11 ditambah 7. Dua tanda yang berbeda sehingga kita langsung kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil, yaitu 11 dikurangi 7 hasilnya adalah 4. Tandanya mengikuti tanda di angka yang besar. Angka yang besar ini adalah negatif di angka 11 sehingga kita tuliskan tanda negatif di depan angka 4 sehingga hasilnya adalah negatif 4. Bagaimana? Adik-adik sudahkah paham dengan bentuk soal pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Semoga setelah adik-adik melihat video dari kakak ini, adik-adik menjadi lebih paham cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Terima kasih dan sampai jumpa.